dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami, karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan Yesus Kristus, saat ini pun aku akan bersaksi tentang apa yang Tuhan tunjukkan. Yohanes Pembaptis datang kepadaku di dalam tidurku, itu pun Tuhanlah yang menyuruh. Pakailah mulutku untuk berkata-kata, ya Tuhan Yesus, agar semua mengalir seperti yang Kau kehendaki. Saudara-saudari terkasih, kesaksianku kali ini tentang Yohanes Pembaptis. Suatu hari, di saat aku sedang terlelap di dalam tidur, tiba-tiba terdengar suara teriakan, "Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kamu ikut aku." Orang itu langsung memegang tanganku dan membawaku jalan menuju ke arah sungai. Di pinggir sungai, orang ini tadi sambil berkata kepadaku, ia menunjukkan jarinya, "Kamu lihat apa itu?" Sambil menunjuk ke sungai. Dengan santai aku menjawab, "Oh, itu Sungai Kapuas." Langsung orang itu berkata, "Bukan sungai yang kutanya. Yang kutanya adalah siapa di seberang sana." Nah, karena aku tahu di seberang itu adalah Desa Kapur, langsung aku menjawab, "Oh, itu di situ itu Desa Kapur. Ada orang agama Hindu, ada yang agama Islam, ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Protestan, yang Katolik paling-paling 2 atau 3 keluarga." Itu spontan kuucapkan. Lalu laki-laki ini, dia langsung berkata sambil menunjuk lagi ke arahku, "Monica, karena Tuhan berkenan kepadamu, maka jalalah sebanyak-banyaknya umat manusia di seberang sana agar kembali kepada Yesus. Itu tugasmu." Aku agak emosi, marah. Karena kenapa tiba-tiba orang ini berteriak seperti itu, lalu seolah-olah aku ini seorang suster atau seorang guru agama. Langsung aku katakan, "Oh, nanti dulu. Itu bukan tugasku.
Itu tugas pastor, suster, bruder, uskup, kardinal, paus, guru agama, dan guru sekolah minggu. Semua orang tahu, aku guru kesenian, aku guru bahasa. Bukan itu tugasku. Tapi orang yang berkata-kata ini, laki-laki ini, dia dengan tegas lagi katakan, itu tugasmu karena Tuhan berkenan kepadamu, Monica. Maka jalalah sebanyak-banyaknya umat manusia di seberang sana agar kembali kepada Yesus. Itu tugasmu. Dengan tegas juga aku jawab, bukan. Itu bukan tugasku. Semua orang tahu aku ini penyanyi. Aku ini guru, tapi guru kesenian. Aku bukan guru agama. Jangankan tugas ini, aku disuruh mengajar agama pun aku menolak. Karena mengajar agama itu sangat berat. Tanggung jawabnya langsung kepada Tuhan. Anak bisa mencuri, kalau kita katakan anak-anak jangan mencuri, anak-anak bisa mencuri. Mengambil barang temannya. Berarti gagal menjadi guru agama. Lalu sekarang jangan katakan itu tugasku. Semua orang tahu siapa aku. Aku ini hanya seorang guru kesenian. Tapi suara laki-laki ini lagi dengan tegas lagi mengatakan, itu tugasmu, Monica. Bukan, itu bukan tugasku. Itu tugas suster, pastor. Dan mereka yang memang di bidang rohani memang tugas mereka. Lalu karena marah, laki-laki ini langsung mengambil sesuatu dari kantong yang diikat pinggangnya. Rupanya orang itu mengambil belalang. Belalang itu masih hidup, tapi dia angkat tinggi lalu dia masukkan ke dalam mulutnya. Sambil dikunyah-kunyah, melawan marahnya tadi. Lalu dia ambil satu kantongnya lagi, diangkat tinggi-tinggi, rupanya dia memegang sarang lebah. Dia peras sarang itu dan mengalirlah madu di mulutnya. Aku langsung berteriak, "Hei, tunggu dulu. Ada juga Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus itu dia berpuasa 40 hari itu dia hanya makan belalang dan minum madu. Kamu Yohanes Pembaptis ya?" Dengan tegas lagi dia katakan, dia bukan menjawab pertanyaanku, tetapi dia langsung tegas-tegas lagi katakan, "Monica, karena Tuhan berkenan kepadamu, maka jalalah sebanyak-banyaknya umat manusia di seberang sana agar kembali kepada Yesus dan itu tugasmu." Aku jawab, bukan, itu bukan tugasku. Itu tugasmu. Itu tugasmu. Lalu aku tanya lagi, kamu Yohanes Pembaptis ya? Dia jawab lagi, itu tugasmu, Monica. Karena Tuhan berkenan kepadamu. Sekarang buka matamu. Begitu aku buka mata, hari mulai pagi. Jadi inilah kesaksianku, saudara-saudari terkasih. Aku percaya. Kalau dulu aku tidak percaya bahwa mimpi itu kuanggap angin lalu. Jadi sekarang aku percaya bahwa Tuhan menyuruh Yohanes Pembaptis datang di dalam tidurku untuk menyampaikan tugas ini kepadaku. Kalau dulu aku masih mengajar pada saat Yohanes Pembaptis datang itu. Dan ini adalah lukisannya, sekedar untuk aku ingat bahwa lukisan ini
adalah buah karyaku saat aku didatangi oleh Yohanes Pembaptis. Jadi pada saat Yohanes Pembaptis datang kepadaku ini, aku belum dengan pencerahan. Aku masih sebagai seorang guru. Aku masih mengajar. Dan puji Tuhan, saat ini apa yang dulu kutolak, sekarang aku jalani. Dan banyak cobaan dari luar maupun dari dalam. Banyak cobaan, banyak ujian, banyak kerikil, banyak duri. Tetapi coba ku lalui, coba ku jalani. Dan semoga saudara-saudari terkasih yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang meninggalkan Yesus, menjadi benar-benar terketuk hatinya, imannya kepada Yesus dipulihkan kembali. Dan harapanku agar saat kita mati bisa bertemu di surga sebagai saudara di dalam Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.